Hello awesome student, kembali lagi pada video pembahasan laju reaksi. Tahukah teman-teman bahwa reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul zat-zat reaksinya? Nah, apakah setiap tumbukan pasti menyebabkan berlangsungnya reaksi kimia? Jawabannya tidak ya teman-teman. Ada satu hal penting yang harus kita pelajari sebelum membahas ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu tentang teori tumbukan. Di dalam wadahnya, molekul-molekul bereaksi selalu bergerak ke segala arah dan sangat mungkin bertumbukan satu sama lain, baik dengan molekul yang sama maupun yang berbeda. Tumbukan tersebut dapat memutuskan ikatan dalam molekul bereaksi dan kemudian membentuk ikatan baru yang akan menghasilkan molekul hasil reaksi, sehingga dapat kita katakan bahwa suatu reaksi kimia dapat terjadi bila ada tumbukan antara molekul-molekul zat-zat bereaksinya. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi hanyalah tumbukan yang efektif. Tumbukan efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu posisinya tepat dan juga energinya cukup. Di sini misalnya terdapat reaksi A2 plus B2 menghasilkan 2AB. Tumbukannya ada beberapa kemungkinan terjadi ketika molekul-molekul A2 dan B2 bertumbukan dalam sistemnya. Oke, yang pertama kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Di dalam sistemnya, molekul A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah. Dan pada ilustrasi ini, molekul A2 tidak bertumbukan dengan molekul B2, melainkan terjadi tumbukan antara molekul B2 dengan B2 lainnya. Sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan yang efektif karena posisi tumbukan tidak tetap dan reaksinya tidak berlangsung. Akibatnya tidak akan terbentuk molekul AB. Selanjutnya perhatikan ilustrasi gambar yang kedua. Di dalam sistemnya molekul A2 dan B2 akan bergerak ke segala arah. Namun molekul A2 tidak bertumbukan sama sekali dengan molekul B2, sehingga tidak akan terjadi tumbukan yang efektif dan reaksi pun tidak akan berlangsung. Nah, akibatnya tidak akan terbentuk molekul AB. Oke, kemudian ilustrasi yang ketiga, di dalam sistemnya A2 dan B2 bertumbukan, namun energinya tidak melampaui energi aktivasi, atau dengan bahasa sederhananya, energinya itu tidak cukup, sehingga tumbukan yang terjadi bukanlah tumbukan yang efektif, dan reaksi tidak akan berlangsung. Akibatnya, tidak akan terbentuk molekul AB. Oke, ilustrasi berikutnya, di dalam sistemnya, A2 dan B2 akan bertumbukan dengan arah atau posisi yang tepat, serta dengan energi yang cukup, maka tumbukan akan terjadi. Nah, tumbukan ini merupakan tumbukan yang efektif, sehingga reaksinya dapat berlangsung dan akan menghasilkan molekul AB. Oke teman-teman, video selanjutnya akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sampai jumpa pada video pembahasan selanjutnya.